Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena kembali Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan tentunya kami bersyukur untuk tim PAW yang sudah memimpin kami, sehingga kami bisa bersatu hati memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ini juga mempersiapkan hati kami sebelum sebentar kami menerima firman Tuhan. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu yang kecil dan sederhana ini untuk menyampaikan firman Tuhan yang besar yang daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Nah, saya beri pakai jaket dinginan kan? Ya, kasihan ya. Oke, hari ini kita belajar satu kalimat yang gampang, ya. Kalimatnya gampang, ya, yaitu mengampuni. Tapi siapa di sini yang pernah mengampuni, yang katanya? Pernah mengampuni ya, pernah ya. Susah atau gampang? Susah ya. Tergantung Pak Pendeta, karena tergantung kesalahannya ya. Kalau kesalahannya ringan begitu ya, oke lah ya, mengampuni gampang. Tapi begitu kesalahannya berat, maka mengampuni itu sesuatu yang sulit ya. Dan bahkan mengampuni akan jauh lebih sulit ketika yang melukai kita adalah orang yang paling dekat. Betul ya? Kalau Anda dipleroi ya sama Pak RT 7 RW 5 Jombang, nggak ada yang peduli, betul ya. Tapi kalau dipleroi RT-nya sendiri, wah itu masalah ya. Jadi artinya yang berat bagi kita, yang membuat luka itu semakin dalam adalah semakin dekatnya orang yang melakukan, tapi juga semakin dalam dia menusuk, tentunya pengampunan semakin sulit untuk kita lakukan. Tapi firman Tuhan bilang kita harus saling mengampuni. Bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Coba kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Ini menjadi landasan dari firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sepertinya orang Kristen bicara tentang mengampuni itu sudah jadi makanan sehari-hari, ya. Bahkan firman Tuhan bilang kita harus mengampuni bukan saja teman kita, tetapi musuh kita. Ya, kalau Anda tanya ayatnya di mana, aduh banyak sekali ya. Silakan pilih di Alkitab, ada banyak sekali ayat bicara tentang kita harus mengampuni. Dan tidak hanya mengampuni orang yang baik, tetapi mengampuni musuh kita. Makanya saya heran kalau ada yang mengatakan bahwa Alkitab yang saya punya, yang Anda punya adalah Alkitab yang sudah dipalsu. Saya heran, yang palsu aja hebat. Betul ya? Yang palsu saja, katakanlah benar ini palsu sudah deh ya. Yang palsu saja ngajarin kita mengampuni, nggak hanya mengampuni yang dekat, yang baik, tetapi mengampuni bahkan musuh kita, bahkan mendoakan orang yang menganiaya kita. Coba bayangin, ya. Yang menganiaya kita, Tuhan suruh kita doain. Itu ajaran Alkitab yang katanya palsu. Ya sudahlah, ya. Kalau buat saya, ya yang palsu ini yang hebat ya. Ya, kita beriman itu pakai otak sedikit lah ya. Kalau misalnya dikatakan ini palsu, ya biarinlah. Tapi buat saya percaya yang palsu ini luar biasa. Jadi mengampuni itu bukan hal yang aneh buat kita orang Kristen. Saya yakin itu. Mengampuni bukan hal yang aneh. Jadi kalau saya bicara tentang mengampuni, kayaknya itu sudah melekat kepada diri kita masing-masing. Tapi ayo kita coba belajar
untuk konsep alasan saling mengampuni dulu, ya. Kenapa sih Tuhan mau kita saling mengampuni? Mengampuni itu satu, tapi saling mengampuni berarti ada dua jalur. Saya mengampuni Bu Brenda mengampuni Pak Sugeng. Ayo itu ya. Saling itu nggak harus dua tok, bisa macam-macam ya. Bu Brenda mengampuni Pak Sugeng mengampuni Hartati mengampuni saya, ya muter aja. Kenapa? Karena ya salah satunya mungkin saya tidak pernah nyalai Bu Brenda, saya nggak pernah bikin salah sama Bu Brenda, tapi saya bikin salah sama Pak Sugeng misal, ya. Nah, karena itu kita perlu saling mengampuni. Nah, alasannya apa? Yang pertama, dari ayat ini saja kita tahu bahwa alasan pertama adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi alasan pertama kenapa kita mengampuni orang lain, ya karena Allah sudah mengampuni kita. Tuhan yang kita sembah itu sudah mengampuni kita. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia dan mati di kayu salib. Yang itulah mengapa lambang Kristen adalah salib. Karena di dalam salib itu ada pengampunan. Jadi kita diharapkan melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah lakukan pengampunan kepada kita. Tadi Bu Sugeng juga sudah sampaikan itu. Maka dari itu kita harus mengkopi apa yang Allah lakukan. Masih ingat waktu doa 10 hari saya bilang bahwa kita ini gambar dan rupa Allah. Betul ya? Kita ini gambar dan rupa Allah. Jadi kalau Anda mau lihat Allah itu seperti apa, lihat kanan kirimu. Kita ini gambar dan rupa Allah. Jangan terus berkata, oh berarti Tuhan kulitnya hitam ya. Bukan ya. Yang bicara gambar dan rupa itu bukan bicara fisik, tapi gambar dan rupa bicara sifat. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka diharapkan kita juga mengampuni orang lain, ya. Jadi yang pertama alasan kita mengampuni, Tuhan sudah mengampuni. Betul? Ya. Yang kedua alasannya apa? Coba buka Lukas 7 ayat ke-47. Jadi menarik ini mengampuni, karena Lukas 7 ayat 47 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya ulangi ya. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi kalau kita banyak berbuat kasih, artinya kita sudah diampuni banyak. Dan kalau orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saya mau tanya, siapa di sini yang yakin Anda sudah diampuni? Semua yakin ya. Saya mau tanya yang kedua, buktinya apa kalau Anda sudah diampuni? Iya, betul. Jadi ketika kita mengampuni orang lain, sebetulnya itu bukti bahwa kita sudah diampuni, ngerti nggak? Ya. Kalau engkau bilang aku sudah diampuni, aku ini anak Allah, tapi tidak pernah mengampuni orang lain, sebetulnya Anda belum diampuni. Karena firman Tuhan bilang, kalau engkau diampuni banyak, pasti engkau akan mengasihi banyak. Kalau engkau diampuni sedikit, pasti engkau akan mengasihi sedikit. Jadi ini sudah hukum alam, ya. Nggak ada ceritanya diampuni banyak tapi tidak mengasihi, nggak mungkin. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Sebagai bukti bahwa kita sudah diampuni. Yang ketiga,
ketiga, Matius 6 ayat 14 dan 15. Ini lebih ngeri lagi. Kalau ini tadi cuma bukti bahwa kita sudah diampuni. Makanya kalau engkau pede banget mengatakan bahwa oh saya kalau mati pasti masuk surga, buktinya harus jelas. Buktinya apa? Engkau harus mengampuni ya. Kalau engkau nggak mengampuni, nyuwun sewu, nggak berlaku itu ayat ya. Tapi begitu kita lihat Matius 6 ayat 14-15, ini di bagian doa Bapa kami, doa yang paling terkenal di kalangan Kristen ya, doa Bapa kami ya, bugun tiap hari doa Bapa kami ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi yang ketiga, kenapa kita mengampuni? Rupanya mengampuni adalah syarat untuk kita diampuni. Duh, berarti kita mengampuni dulu baru diampuni, atau kita diampuni baru kita mengampuni? Ayo ini, telur dulu atau ayam dulu? Ayo, kita mengampuni orang lain baru kita diampuni, atau kita diampuni dulu baru kita mengampuni orang lain? Kita mengampuni dulu. Oh, diampuni dulu. Wah, ini seperti pertanyaannya Bu Harti di PA yang belum saya jawab ya. Ya. Tuhan sudah kasih satu perumpamaan. Perumpamaannya adalah satu orang berhutang 10.000 talenta. Datang kepada raja, raja aku nggak bisa bayar. Terus raja bilang apa? Ya sudah, hutangmu lunas. Berarti yang pertama kali kita itu diampuni, betul ya? Tapi Tuhan berharap ketika kita diampuni, kita mengampuni orang lain. Ketika pegawai itu keluar, dia ketemu temannya, dan temannya hanya berhutang 100 dinar. Apa yang dilakukan? Ya, pukul temannya, masukkan penjara karena tidak membayar hutang. Berarti syarat daripada Tuhan tidak dilakukan, yaitu mengampuni. Betul ya? Karena itu Tuhan bilang, no, hutangmu kembali padamu. Engkau masuk penjara sampai hutangmu lunas. Jadi artinya apa? Tuhan sudah berikan kita pengampunan. Sudah. Tetapi Tuhan berharap kita melakukan syaratnya. Ya. Ini seperti nyuwun sewu ya. Seperti gaji pegawai negeri. Kalau gaji pegawai swasta itu kerja dulu atau gajian dulu? Kerja dulu ya. Kerja dulu, itu yang swasta ya, haleluya ya. Kalau pegawai negeri gajian dulu gitu ya. Gajian dulu baru kerja. Tapi kalau habis gajian terus gak kerja ya ditutup, betul ya? Loh, kamu itu udah digaji kok gak kerja loh. Gajian, setelah gajian ada syaratnya nih. Kamu dapat gaji tapi kamu kerja. Syaratnya kerja. Kita dapat dulu, kita dapat pengampunan dulu, tapi syaratnya kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita nggak melakukan itu, maka term and condition berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Dan itu apa? Dosa kita akan tidak diampuni. Ya, artinya syarat untuk kita mendapat pengampunan adalah kita harus mengampuni. Tapi jangan bingung, ya. Berarti kita diampuni dulu atau mengampuni dulu? Wes, mau tak jelas no. Yang poin kedua, bagaimana cara kita mengampuni? Ya, gampang mengampuni mah gitu-gitu aja. Kata siapa gampang? Tadi saya tanya, mengampuni gampang apa susah? Susah. Apalagi yang melukai itu orang terdekat kita. Ya, makanya biasanya luka yang dibawa sampai mati itu luka yang disebabkan oleh pasangan hidup ya. Ya, luka yang disebabkan oleh suami, oleh istri, aduh itu dibawa mati ya, bayangin ya.
luka yang ditorehkan oleh mertua, waduh ya, sampai 30 tahun juga masih ingat ya. Ini karena apa? Karena yang terdekat yang menancapkan lebih dalam. Dan cara mengampuni gimana sih? Ingat tadi, kita mengampuni itu kan berarti memberi pengampunan, betul ya? Kita nggak akan bisa memberi pengampunan kalau kita belum menerima pengampunan. Ngerti ya? Elisa mau kasih uang ke istri, tidak akan bisa kalau Anda belum gajian. Betul kan? Ya. Kenapa? Karena pria-pria itu biasanya cuma terima kasih, ya kan? Habis. Betul kan? Ya, dari kantor terima, terus kasih, gitu. Terima kasih aja cuma kalau laki-laki, ya kan? Artinya apa? Elisa nggak akan bisa kasih kepada istri uang belanja kalau belum terima. Gampang tuh, logikanya masuk ya. Sama halnya dengan pengampunan. Kita nggak akan bisa mengampuni orang lain kalau kita belum, tanda kutip, merasakan pengampunan Tuhan. Ya. Saya punya teman sampai hari ini masih bingung, dia sudah diampuni atau belum. Ya. Saya bilang, loh, Anda tuh belum merasakan pengampunan Tuhan. Saya tuh masih takut. Saya takut kalau mati saya masuk neraka gitu ya. Loh, sudah percaya Yesus Kristus belum? Sudah. Ya toh? Ya berarti mindset Anda harus dirubah ya. Kita itu ikut Tuhan Yesus bukan karena takut neraka, betul? Kita itu ikut Tuhan Yesus bukan karena takut neraka. Kita nggak jadi Kristen karena ditakut-takutin masuk neraka. Ya, oh nanti di neraka diobong, oh disundo semua silet tekan. Maaf, itu disensor ya. Kan ada yang bilang gitu ya, oh lidahnya nanti ditarik, digosok, disetrika, astaga ya. Enggak, kita nggak masuk Kristen karena kita takut sama neraka. Ingat-ingat. Kita masuk Kristen karena kita bisa merasakan kasih Tuhan. Dan karena itu kita merespon kasihnya dengan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Betul? Itu masalah masuk surga dan neraka urusannya Gusti. Betul nggak? Saya pernah bilang, kalaupun saya masuk neraka, nggak masalah, selama di situ ada Tuhan Yesus. Betul ya? Orang yang pacaran kan begitu ya. Ya, hujan-hujanan, ada lagunya tuh ya. Sepanjang jalan kenangan. Ngapain? Hujan-hujanan. Ya, ya. Kalau nggak salah liriknya itu kan hujan-hujanan, payungan, bergandengan tangan, jalan kaki. Gelem saiki? Ora gelem pak mobil gitu. Melaku kudanan gopo ya. Tapi kalau yang namanya masih jatuh cinta, begitu kan? Ya toh, dorong motor, kentean bensin, dorong berdua, gitu ya. Saiki, tiga, lihat nih. Danu naik motornya habis ya. Satu, langkah pertama apa? Unek, gitu. Wis ngerti bensinnya garis itu ora diisi kok jian kok gitu. Tapi kalau masih, waduh, cinta masih bersemi, aduh didorong bareng gitu ya. Mas, silakan ada yang jual bensin. Itu aduh mantap luar biasa ya. Lihat aja sepet ya kan. Nah, lihatnya senang maksud saya. Tapi intinya apa? Ketika kita mau ikut Tuhan, maka kita harus merasakan pengampunan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan, saya bilang merasakan, kenapa? Tadi itu saya bilang ada banyak orang yang tidak merasakan pengampunan Tuhan. Sebetulnya sudah diampuni, tapi kok nggak merasa diampuni, paham ya? Maka itu perlu satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu mengampuni kita. Ya, beberapa hari saya main sama Bukun dan Bukur. Ya enaknya main sama yang udah sepuh itu apa? Selalu mengucap syukur. Ya kan? Ya, tiap hari isinya mengucap syukur. Waduh, puji Tuhan, saya bisa begini ya karena Tuhan. Saya yakin kenapa mereka bisa mengatakan hal itu, karena ada pengalaman pribadi.
Bu Brenda takon maju kon cerita tentang Tuhan Yesus, kita pulang besok pagi karena terlalu banyak, betul ya? Pengalaman pribadi itu penting supaya kita bisa merasakan cinta Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan pengampunan Tuhan, kita akan mudah mengampuni orang lain. Tapi kalau engkau tidak pernah merasakan pengampunan Tuhan, nyuwun sewu, sulit mengampuni orang lain. Ya. Saya nggak bilang gampang mengampuni yang jahil-jahil itu gampang, enggak juga. Tetapi ketika kau sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan pengampunan Tuhan, maka kau melakukan itu jauh lebih mudah. Yang kedua, cara mengampuni. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada yang tahu Lukas 23 ini Tuhan Yesus bicara ini dalam konteks dia sedang apa? Disalib. Ya. Tuhan Yesus tidak sedang duduk-duduk di kopeng menikmati pemandangan alam lalu mengatakan hal ini. Enggak. Ini ceritanya, background ceritanya. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dicambuk sampai punggungnya hancur, kemudian dia direndam satu malam di satu tempat rumahnya Kayafas, dan pagi-pagi dibawa ke Pontius Pilatus, dioper sama Herodes, dan akhirnya diputuskan hukuman mati oleh Pontius Pilatus, dan dia harus memikul salib yang beratnya 50 kilo sampai ke Golgota, dan dia disalib di sana. Paku, dan saya yakin pakunya berkarat. Paku ditusukkan di sini, bukan di sini ya, di sini ya, di antara dua tulang ini. Paku ditancapkan di situ, tembus sampai ke kayu salib sebelah kanan juga, dan kaki dua begini dipaku. Kemudian dia berdirikan di atas salib, dan setelah semuanya itu Tuhan berkata ini, ampunilah mereka. Coba bayangin ya, kalau sedang duduk-duduk ngopi gitu ya, terus katakanlah Pak Budi, contoh ya Bu, Pak Budi curhat sama saya, aku jengkel wong kaya wong ini. Terus aku ngomong wis lah ampuni. Terus Pak Budi, ya wis, aku tak mengampuni mereka. Kopi bos, kopi ya kan, kopi di puncak kopeng ya kan. Suasana syahdu ya kan, kopi, dan Pak Budi bilang, ya Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Habis makan nasi goreng lagi ya kan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hal ini enggak gitu. Tuhan Yesus mengatakan hal ini ketika di kayu salib. Badannya penuh luka, dan yang melukai beliau ada di depannya. Ada di depannya. Orang Romawi yang melukai beliau masih ada di depannya. Imam-imam besar yang berkonspirasi untuk membuat Tuhan Yesus mati di kayu salib masih ada di depannya. Ya. Tapi Tuhan lakukan ini. Makanya saya nggak habis pikir gitu ya. Ada orang yang ngomong, yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, yang disalib itu Yudas. Apa ya mungkin Yudas itu ngomong kayak ngene gitu loh. Apa mungkin Yudas ngomong seperti ini di kayu salib? Gak mungkin. Saya aja gak bisa bayangin. Kok bisa ya ada orang yang sudah disiksa demikian rupa, yang sudah difitnah luar biasa, di kayu salib mengatakan hal ini? Berat ya? Berat. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus
berkata hal ini? Sederhana. Karena Yesus punya kasih. Betul? Karena Yesus punya kasih. Maaf kata kalau saya gak bakalan saya begitu. Saya mungkin punya kasih, tapi tidak sebesar kasih Kristus. Mungkin saya jengkel sama, katakanlah sama Danu jengkel. Mungkin saya akan mengatakan aku mengampuni Danu mungkin di depannya Pak Marno. Ya, saya mungkin belum kuat mengatakan aku mengampunimu Danu di depan Danu langsung. Kalau memang Danu melukai saya, betul nggak? Berat ya? Berat. Biasanya di tengah-tengah konselor baru ya udah saya mengampuni gitu. Ya, atau di depan guru BP ya. Ya, habis ribut tawuran gitu ya, dipanggil guru BP, "Dah kamu saling memaafkan." Ya maaf gitu. Ya, tapi kalau orang yang menyakiti kita begitu berat dan kita harus berkata, "Ya Bapak, ampunilah." Saya percaya ini bentuk kasih Tuhan. Gak hanya untuk orang Romawi, gak hanya untuk orang-orang Farisi dan imam besar, tetapi Tuhan mengatakan hal yang sama untuk Anda dan saya. Betul? Karena kita juga bersalah kepada Dia. Kita juga berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Ampunilah Yoyo, ampunilah Yoni, ampunilah Hartadi." Luar biasa ya. Itulah mengapa syarat ketiga, cara ketiga untuk kita bisa mengampuni. Cara kedua memiliki kasih. Kalau engkau tidak punya kasih, sulit untuk mengampuni. Tapi semakin besar kasihmu, semakin mudah engkau mengampuni. Jadi kalau engkau berkata bahwa aku susah mengampuni, yang perlu digedekno kasihmu. Ya. Saya pun manusia biasa. Ada kesalahan-kesalahan yang saya bisa langsung ampuni, ya. Tapi ada kesalahan-kesalahan orang lain yang saya merasa sulit untuk mengampuni. Bagaimana caranya mengampuni? Besarkan kasih kita. Semakin besar kasih kita, semakin mudah mengampuni. Yang ketiga, cara mengampuni supaya gampang. Sadarilah bahwa kita juga pernah bersalah. Ya. Siapa di sini nggak pernah bersalah? Gak ada ya? Kalau kau ditipu orang, ya sudahlah. Anda juga pernah menipu. Betul ya? Siapa di sini yang nggak pernah menipu? Ya, maju ke depan foto bareng ya. Ya, betul ya? Ya oke, mungkin Anda tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan hal, tapi kan intinya Anda pernah salah juga kan? Ya. Firman Tuhan bilang pada orang Israel, kau harus memperlakukan sesamamu manusia dengan baik, karena kamu dulu juga budak di Mesir. Selalu Tuhan berkata begitu, kamu dulu juga budak. Ojo meliti, ya kan? Jangan sombong, kenapa kamu dulu juga budak. Jangan memandang orang lain itu rendah, karena dulu kamu juga budak. Ini logika yang sama yang Tuhan mau compare. Ya. Kadang-kadang kita melihat orang yang di bawah kita merendahkan dia. Ingat, kita dulu pun ada di sana. Betul ya? Tapi banyak orang yang waduh, sombongnya setengah mati. Ya. Saya senang, saya bersyukur hari Minggu kemarin kalau nggak salah, Pak Danu menyampaikan firman Tuhan di remaja. Ya, Pak Danu menyampaikan pengalaman masa lalunya ya. Pernah gagal, pernah bahkan saya nggak apa ya, bahkan pernah ngelamar jadi office boy, cleaning service malah ya, cleaning service. Kadang itu pernah ngelamar jadi cleaning service. Ya puji Tuhan nggak keterima. keterima tapi keterima di kampus, jadi milik kampus ya. Tapi maksud saya kadang kita merasa cleaning service, pekerjaan rendah. Bersyukur
Bukankah kita dulu juga begitu? Betul ya? Ya, nah, duitmu kan 10.000 kere. Dulu kita juga 10.000 duitnya. Sama aja ya. Tuhan mengingatkan kita, jangan sombong. Sama halnya dengan mengampuni orang. Kamu bilang, oh kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Lupa kita juga salah. Ya. Kita merasa kita ini paling benar sedunia. Tuhan berkata bahwa enggak, semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Orang mesti benar. Makanya firman Tuhan tuh ngomong apa adanya. Musa yang hebatnya kayak begitu, Tuhan tunjukkan salahnya Musa. Daud yang luar biasa, Tuhan tunjukkan salahnya Daud. Intinya apa sih? Semua orang berdosa. Hanya satu manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, hanya Yesus Kristus. Dah, liyane berdosa. Jadi cara untuk mengampuni yang gampang, ya sadarilah kita juga pernah bersalah. Ya. Tapi dari alasan tadi, 3 alasan dan 3 cara mengampuni, saya mau menginjak yang ke poin 3-nya, yaitu bicara tentang tolong bedakan pengampunan dengan kasih. Orang yang punya kasih memang mudah mengampuni, tapi kasih dan pengampunan berbeda. Apalagi kasih, pengampunan, dan dendam itu beda. Kasih itu tanpa syarat. Yang benar. Iya. Firman Tuhan berkata, Bapa, maksudnya Allah kita, menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Ada syaratnya? Tidak ada. Ada ya? Tuhan menurunkan hujan untuk Pak Danu yang baik dan untuk saya yang jahat. Betul ya? Sama Tuhan memberikan kasih, tidak ada syarat. Aku mengasihi kau, kalau kau mengasihi aku, ya sudah, kita merit, gitu ya. Makanya Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Karena Tuhan begitu cinta kepada Febri, Tuhan mati di kayu salib. Pertanyaannya, Febri cinta gak sama Tuhan? Kalau Febri cinta sama Tuhan, maka kalian berdua akan bertemu di surga. Kan gitu tuh. Kalau Febri gak cinta, ya gak apa-apa. Tuhan bukan apa orang yang menyek-menyek, ya tuh. Aku dicintai dong. Enggak ya. Aku sudah mencintaimu loh. Masa kamu gak mencintai aku? Please. Enggak lah. Ya, Tuhan berkata aku mencintaimu. Kalau kau mencintaiku ya puji Tuhan. Enggak, ya enggak apa-apa. Ya, Tuhan bukan menyek-menyek begitu. Ya. Makanya ketika kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Tapi nyuwun sewu, pengampunan itu bersyarat. Yang benar, iya. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Ada banyak ayat, tapi saya ambil satu aja lah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Setelah ngantuk nanti ya, udah setengah 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berarti ada nggak syaratnya? Ada. Apa? Mengaku dosa. Atau dalam bahasa lain, dosa yang sudah dibereskan dengan Tuhan. Ya. Seringkali kita menggampangkan sebuah pengampunan. Ya. Kita menggampangkan sebuah pengampunan sehingga bahkan kita tidak meminta maaf untuk satu kesalahan kita. Karena kita berpikir bahwa pastilah Tuhan mengampuni kita. Pastilah Tuhan mengampuni kita. Kata siapa? Tuhan bilang kalau kita mengaku dosa kita membereskan dosa kita, baru Tuhan ampuni. Berarti kalau nggak diberesin,
Jawabannya jelas. Itulah mengapa kita perlu setiap hari berdoa. Salah satu doa kita apa sih? Minta ampun. Minta ampun. Hari ini kau lakukan apa saja? Hari ini kau berbuat salah apa saja? Minta ampun sama Tuhan. Ya. Kenapa? Kalau engkau tidak minta ampun sama Tuhan, pengampunan itu nggak otomatis. Seorang istri bikin salah sama suami. Suami saya baik, pasti dia mengampuni. Suami istri keras, istrinya diem-dieman, suaminya diem-dieman. Yang salah istri nih contoh, yang salah istri. Diem-dieman, 2-3 hari suaminya capek juga ya. Diem-dieman ya. Akhirnya suami buka pembicaraan, ngobrol, istrinya juga ngobrol. Terus ditanya gimana? Oh udah baikan, udah minta maaf. Ngapain minta maaf? Ngapain minta maaf? Udah baik kok. Ya, saya dengan suami sudah oke kok. Ngapain minta maaf? Jangan salah, pengampunan perlu syarat. Gak terus mengalir begitu saja terus bar. Ora iso. Firman Tuhan yang bilang, jika kita mengaku dosa kita, kalau dalam konteks kita, jika kita meminta maaf, kalau kita dalam konteks mengampuni, makanya psikolog modern pun mengakui hal ini ya. Kalau anak kita salah dengan anak, ya kita minta maaf. Ya, zaman dulu, zaman saya nggak ada ceritanya. ya. Nomor 1 aturan adalah bapak selalu benar. Nomor 2, kalau bapak salah lihat aturan nomor 1. Gitu. Wes kuwi, gitu. Orang ceritanya bapak minta maaf. Tapi kemudian dikaji, ternyata ya baik, benar. Ya minta maaf. Terkadang masalah-masalah yang muncul yang kita kira sudah selesai, sebetulnya belum. Kenapa? Belum minta maaf. Belum diberesin. Gitu loh. Dalam semua kejadian di dalam kita bergereja, pernah bersinggungan? Nah, ayo biasakan. Kalau memang kita sadar kita yang salah, minta maaf. Jangan, wah Bu Brenda itu kan setengah malaikat. Pasti dia akan mengampuni saya. Itu enggak usah minta maaf lah, wis meneng wae gitu. Wis guyu wongnya ya. Wis sudah menyapa saya kok. Ya sudahlah, berarti tidak perlu minta maaf. Ngono. Nah, modelnya kayak gitu. Kalau Bu Brenda mengasihi tanpa syarat, amin. Bu Brenda akan mengasihi siapapun. Tapi masalah mengampuni harus diberesin dulu. Berarti kita harus dendam, Pak. Beda. Dendam itu beda lagi. Makanya tadi saya bilang dendam itu beda. Dendam itu apa sih? Rasa ingin membalas karena sakit hati yang kita terima. Itu dendam. Perasaan ingin membalas. Dan itu yang membuat kita nggak bisa tidur. Ya, membuat jerawat keluar semua, ya kan? Buat rambut rontok. Bukan berarti yang jerawatnya banyak, rambutnya rontok dan nggak bisa tidur. Itu berarti orang yang dendam, bukan ya? Tapi maksud saya, dendam beda. Contohnya tadi ya, Mbak Ari bikin salah sama Bu Brenda. Contoh. Bu Brenda sakit hati. Maka Bu Brenda dalam tanda kutip biasanya bahasa kita melepaskan pengampunan. Sebetulnya bukan melepaskan pengampunan, lebih tepatnya menghilangkan dendam. Karena firman Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau kita dendam, artinya kita mau membalas, kita ingin membalas. Dan biasanya kita membalas itu seperti rentenir. Ono bungane gitu. Ya toh? Nek kowe ngaplok aku sepisan, tak bales ngaplok pindho gitu. Kan bungane akeh ya toh? Seperti itu, ya kan? Makanya Bu Brenda harus melepaskan pengampunan. Maksudnya apa? Tuhan, ini tak serahno jenengan. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya sudah, aku beres sama dia. Beres itu maksudnya nggak dendam, mengasihi terus.
Tapi urusan sudah selesai? Belum. Gak salah dia mengatakan, urusannya belum selesai kok. Kok sudah guya-guyu sama Mbak Ari? Duh, memang kudu piye? Ya, kudu merot-merot. Gak usah, ya, guya-guyu biasa. Tapi Mbak Ari belum minta maaf, ya belum selesai. Ngerti ya? Pengampunan itu ada syaratnya. Ya. Seringkali kita membuat salah kepada orang lain, kita menganggapnya otomatis diampuni. Jangan. Banyak anak-anak yang sakit hati, banyak pasangan yang sakit hati karena ini. Buat yang bikin salah merasa sudah selesai, sedangkan yang disakiti merasa belum selesai. Betul? Ayo minta maaf. Itu syarat kita menerima pengampunan. Yang kedua, ada pertobatan. Apa sih pertobatan? Tadinya berjalan ke sana, berhenti, putar balik, jalan ke sini. Itu pertobatan. Ya. Kalau berbuat salah, minta maaf, ya udah, ampuni. Besok berbuat salah lagi, minta maaf, diampuni. Tapi ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Satu kali Tuhan akan berkata, cukup, saya sudah mengampuni kamu sebanyak ini. Selesai. Karena Tuhan melihat kita tidak ada pertobatan. Ngerti ya? Oke. Makanya ketika ada orang yang mati dan sampai di pintu surga dan dia bilang, aku mengusir setan demi nama Tuhan. Ya. Aku mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Sorry, gak kenal. Ya, kenapa? Karena orang itu tidak bertobat. Jadi pengampunan yang kita terima bersyarat, dan salah satu syaratnya bertobat. Kalau kau melakukan lagi, saya bilang kau belum bertobat. Ya Anda belum bertobat, ya Tuhan tidak akan mengampuni. Tuhan bukan anak kecil yang kita bikin salah, maaf ya, iya. Bikin salah, maaf ya, iya. Bukan. Jangan salah, ya. Ketika Tuhan datang di atas Gunung Sinai, binatang yang menginjak Gunung Sinai, binatang saja otomatis mati. Manusia yang mendekat kepada Gunung Sinai kecuali Musa mati. Apa sih yang mau saya sampaikan? Allah itu murkanya mengerikan. Ya. Kita kadang-kadang menggambarkan Allah itu sebuah boneka yang unyu, yang imut, ya kan? Yang selalu tersenyum, ya kan? Mengasihi kita. Itu kalau Anda ikut sekolah minggu, biasa nyanyi, kelarin, nyanyi apa? KASI K itu, senang kira karuan, ya kan? Karena bayangan mereka Allah itu sesuatu yang wah senyum penuh, ya betul. Ayat Allah itu baik hati, betul. Tapi kalau Allah murka, kau mendekat mati. Sengeri itu. Maka itu jangan main-main. Tuhan bilang apa? Ayo ada pertobatan. Terus berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan sudah jawab ya. Berapa tik? 7 kali 70 kali 7 gitu ya. Wih, banyak sekali ya. Tapi saya mau bilang, Tuhan gak bilang tak tertinggal. Ya kan? Tuhan tidak bilang tak tertinggal. 7 kali 70 kali 7 iso dihitung ra? Iso. Ya, jangan berkata bahwa oh berarti sebanyak apapun kita melakukan kesalahan yang sama, Tuhan pasti mengampuni. Ngimpi. Ada batas. Yang tahu batasnya Tuhan, bukan saya.
Nah, terus kita juga berarti harus begitu dong. Iya. Anda pun berhak menentukan batas. Saya kan pernah bilang ya, pengampunan itu bukan hak, tapi kasih karunia. Kalau Yoni bersalah sama saya, terus saya mengampuni Yoni, itu bukan haknya Yoni, paham ya? Tapi ini saya berikan kepada Yoni, jadi hak saya. Saya mau mengampuni, ya boleh, enggak, ya enggak apa-apa. Bukan berarti, aduh Mas Yoyo, Yoni udah minta maaf kok enggak diampuni, Mas Yoyo jahat. Saya enggak jahat, yang jahat dia. Kan dia yang bikin salah, ya kan? Saya tidak mengampuni, itu hak saya, ya, bukan haknya Yoni. Jadi Yoni nggak bisa menuntut saya harus diampuni, enggak. Tapi begitu saya memberikan pengampunan, Yoni harus bersyukur dan berterima kasih, ya. Ketika Yoni salah sama papa, minta maaf sama papa, papa kasih pengampunan, kau harus berterima kasih. Kenapa? Itu pemberian, bukan hak, paham ya? Seberapa banyak kita bisa memberikan pengampunan, terserah kita. Terserah kita, mau 10 kali, mau 100 kali boleh. Tapi karena ada kasih tadi, harusnya semakin banyak kasih, semakin mudah kita memberikan pengampunan. Mungkin kalau kasihnya level 1, ya 3 kali SP coret, ya kan? Kakakmu di kakakmu, gitu, coret senengmu suapmu, ya kan? 3 kali, gitu. Tapi begitu kasihnya bertambah, ya 10 kali, gitu. Kasihnya bertambah, oh 20 kali. Tapi tetap ada batas. Karena Tuhan pun ada batas mengampuni kita, ya. Dan sekali lagi, yang terakhir, kesalahan pasti menghasilkan kerusakan. Daud berdosa di hadapan Tuhan. Daud sudah minta maaf sama Tuhan. Tuhan sudah mengampuni Daud. Tetap ada hukuman? Tetap, ya. Sebetulnya bukan hukuman, lebih tepatnya konsekuensi. Gak bisa kau berharap ketika kau diampuni maka semuanya akan back to normal. Gak bisa. Gak bisa, ya, ya, gak bisa. Daud ketika dia minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni, tapi gak bisa back to normal. Anaknya harus mati. Salah satu anaknya juga mengangkat pedang dan mengkudeta dia, betul ya? Sehingga Daud salah tingkah, ya. Kenapa? Mau diserang anaknya sendiri, nggak diserang, dia yang mau dibunuh, gitu kan? Bingung kan? Ya. Dan itu salah satu dampak dari kesalahan Daud. Jadi apa yang kita lakukan pasti berdampak. Engkau nyolong orang uang perusahaan, ketahuan, minta maaf sama bosmu, diampuni, puji Tuhan. Tapi ya nyuwun sewu, jangan berpikir bosmu akan percaya sama kamu seperti dulu lagi. Betul? Dan itu gak salahnya bosmu, bukan. Kita selalu mikir, aku kan sudah minta maaf. Dulu tuh aku orang kepercayaannya loh, saya sudah minta maaf, sekarang kok bos gak percaya sama saya ya. Lah, wes jauh ya. Nyalahno bosmu, gitu. Paham ya? Apa yang kita lakukan pasti berdampak. Karena itu ya jangan berbuat salah, sebisa mungkin jangan berbuat salah. Tapi kalau engkau berbuat salah, meminta ampunlah. Dan Tuhan berkata, kalau ada orang yang meminta ampun kepada kita, berilah pengampunan. Dendam itu salah. Kasih engkau berikan seluas-luasnya, tetapi pengampunan bersyarat. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, dan biarlah ini memberikan kami pelajaran bahwa kami harus berhati-hati dalam hidup ini. Kami harus senantiasa memikirkan perasaan orang lain dalam perkataan kami, sehingga kami tidak memberi luka kepada saudara-saudara kami. Kami tidak memberi luka kepada pasangan hidup kami. Kami tidak memberi luka kepada anak-anak kami. Dan kalaupun kami terpeleset dan melukai sesama kami, berikan kami pengertian yang benar tentang pengampunan. Dan biarlah kami pun siap mengampuni
siapapun yang bersalah kepada kami, karena Engkau sudah mengampuni kami dari dosa kami yang luar biasa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami dan menjadi kekuatan kami ke depan, untuk kami bisa bertarung di dalam dunia yang kelam ini, dan kami tampil sebagai pemenang yang tetap bisa mengampuni orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita untuk bisa berdoa bersama di dalam doa syafaat kita. Mari kita ambil waktu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami belajar bersama mengenai saling mengampuni di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa jika Engkau memberikan contoh teladan yang baik bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan melihat kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami, dan kami bisa untuk belajar mengampuni orang yang bersalah pada setiap kami. Beri kami kasih yang lebih besar daripada kasih kami yang sebelumnya, sehingga kami Tuhan boleh semakin bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami dan menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui hamba-Mu Pendeta Samuel untuk kami bisa belajar lebih lagi mengenal firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Engkau yang tambah-tambahkan hikmat akal budi padanya Tuhan, supaya beliau mampu mengembalakan dan mampu melayani dengan baik di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami juga bersatu hati pada pagi hari ini Tuhan untuk menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat hari ini mengalami kelemahan fisik. Mungkin kami tidak dapat sebut namanya satu persatu. Mungkin yang kami tahu hanya Ibu Andreas, Saudari Widowati dan juga Abigail. Tapi mungkin lebih banyak jemaat-jemaat-Mu yang lain yang saat ini juga mengalami rasa sakit yang mungkin kami tidak tahu. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau lebih tahu daripada kami. Engkau yang mengetahui setiap kondisi mereka, Engkau yang mengerti kelemahan mereka. Kami hanya bisa terus berdoa dan memohon pemulihan daripada Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkaulah sumber pengharapan kami. Meskipun fisik mereka lemah Tuhan, tetapi kami percaya setiap iman percaya mereka tidak pernah lemah. Karena Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan kedamaian di dalam hati mereka, sehingga mereka terus berharap hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika suatu hari nanti mereka bisa bertemu dengan kami kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami mau menantikan hari itu untuk kami bersukacita bersama mereka yang saat ini mengalami kelemahan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kerinduan kami, untuk jiwa-jiwa baru hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, jika saat ini gereja-Mu memiliki program untuk mengadakan PAUD di tempat ini Tuhan, kami percaya setiap anak-anak yang akan Tuhan kirimkan menjadi jiwa-jiwa baru yang untuk kami bisa kembangkan, kami tumbuhkan di sini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah dimanapun Engkau menempatkan kami, Engkau yang akan pakai kami untuk kami bisa membawa jiwa-jiwa yang baru, semakin mengenal Tuhan dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang terpanggil di dalam pekabaran Injil. Kami bersyukur untuk kehadiran mereka di tengah-tengah kami Tuhan. Mungkin kami tidak tahu setiap tantangan dan setiap pergumulan mereka dimanapun mereka melayani Engkau. Tetapi kami memiliki satu kepercayaan bahwa Engkau senantiasa menjaga dan Engkau memberkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah apapun yang menjadi tantangan dan kesulitan yang harus mereka hadapi, Engkau yang memberikan hati mereka, hati yang terus untuk melekat kepada Engkau, sehingga setiap Injil dapat dikabarkan sampai seluruh ujung bumi, sehingga kami siap pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Kami bersyukur Tuhan juga untuk kehadiran kami di tengah-tengah bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, pandemi mungkin sudah berakhir,
Kami sudah memulai kehidupan kami normal kembali seperti sedia kala. Tetapi biarlah kami tidak lengah, biarlah kami terus bertahan di dalam kondisi kami di tengah-tengah Indonesia ini yang penuh gejolak. Kami percaya Engkau masih memelihara bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Kau yang memberkati untuk setiap jajaran pemerintahan, baik dari Bapak Presiden hingga yang paling kecil dari Bapak RT kami. Biarlah mereka orang-orang yang sudah Engkau pilih ya Bapa, dapat menjadi panutan bagi kami, dapat memberikan setiap aturan-aturan yang memberikan damai sejahtera bagi kami seluruh warga negara Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap kondisi yang kondusif baik di Indonesia maupun di kota Semarang. Kami tahu Tuhan Kau senantiasa menjagai setiap kami, sehingga setiap tantangan dapat kami lalui dengan baik. Jauhkan kami dari segala malapetaka dan bencana yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Dan biarlah Kau yang terus teguhkan setiap hati kami untuk senantiasa berharap dan berlindung hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang tidak sempurna dan kami sempurnakan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mari kita simak bersama untuk warta khusus yang sudah dibagikan di grup WA Bapak Ibu. Bisa kita simak bersama mengenai kolase foto. Gia Condrokusumo masih membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk memasang foto menjadi keluarga besar di Gia Condrokusumo dengan harga-harga yang terlampir. Jadi meskipun ini panitia GA50 sudah berakhir, namun kami akan tetap alokasikan dana yang masuk dari kolase foto untuk kegiatan gereja yang akan berlangsung di semester depan. Untuk Bapak Ibu yang berminat untuk memasang kolase foto bisa menghubungi Bapak Pendeta Samuel ataupun Saudari Veronica. Kemudian saya menginformasikan untuk PAUD Alpha yang akan dibuka, saat ini sudah dibuka ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, saudara, tetangga yang membutuhkan PAUD, ini bisa untuk mendaftar mulai tanggal 8 kemarin sampai 30 Juni 2022. Dan PAUD Alpha ini akan dibuka setiap hari kerja pendaftarannya pukul 10 pagi sampai 2 siang. Jadi monggo bisa mengambil formulir untuk mendaftarkan putra-putrinya dengan syarat usia 3 sampai 4 tahun, mengisi form pendaftaran, kemudian menyerahkan berkas-berkas fotokopi KTP orang tua, fotokopi akte kelahiran, KMS atau sertifikat imunisasi, dan juga sertifikat vaksin orang tua fotokopi saja dengan biaya SPP per bulan Rp50.000 saja dan bebas uang gedung. Untuk kegiatan sehari-harinya hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai 10 pagi saja. Kemudian saya informasikan untuk minggu keempat bulan Juni akan diberikan kesempatan bagi jemaat untuk bisa memberikan kesaksian. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan kenangan-kenangan pribadi bisa menyampaikannya di minggu yang keempat. Baik, kita lihat juga untuk pelayanan minggu untuk nanti sore. Ini akan dilayani di kebaktian kedua, pujian oleh Ibu Sri Muryani, LCD Saudari Veronica, firman Tuhan Bapak Pendeta Samuel. Kemudian untuk pengumuman dan doa juga Bapak Pendeta Samuel, dan musik akan dilayani oleh Diaken Purwoko. Untuk jadwal kebaktian pertama di minggu tanggal 26 Juni dan seterusnya 2 kebaktian bisa Bapak Ibu lihat di warta gereja yang sudah tercantum. Kemudian untuk pelayanan sepekan hari Minggu ini akan dilaksanakan genji dengan pujian dan musik yang sudah terjadwal. Mohon untuk putra-putri Bapak Ibu yang tergabung di dalam genji bisa mengikuti acara di jam 3 sore nanti. Untuk siang ini nanti juga jam 9 pagi akan ada tunas remaja, ibadah offline seperti biasa. Kemudian di hari Selasa kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam persekutuan doa malam pukul 6:30 malam dengan petugas Bapak Tunggoro. Dan hari Rabu di dalam pendalaman Alkitab pukul 6:30 malam kita akan bersama-sama mendalami Alkitab dengan pembicara Bapak Pendeta Samuel Priyotomo. Hari Jumat akan ada KPK yang bertempat di gereja pukul 6:30 malam dengan pujian Bapak Purwoko, musik Saudari Stephen, firman Tuhan Ibu Sri Muryani.
Kita simak bersama Bapak Ibu untuk laporan kas pembangunan tahap yang ketiga, saldo 18 Juni ini sebesar Rp20.233.930. Lalu ini yang sudah dilampirkan di dalam warta ada laporan persepuluhan per tanggal 12 Juni ada 6.724.000 dengan laporan persembahan JA50 ada pemasukan 11.031.500 dan pengeluaran Rp33.080.000 sehingga ada saldo minus Rp21.766.500. Namun sudah dilaporkan laporan akhir keuangan JA50 karena kami juga sudah pembubaran panitia. Bapak Ibu bisa simak di laporan akhir keuangan JA50 di mana puji nama Tuhan kekurangan dana sebesar 689.480 ini akan ditutup dengan kas gereja. Dan persembahan yang sudah terkumpul di dalam bentuk barang ada telur 120 kilo dan beras 375 kilo. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan dan kontribusi Bapak Ibu di dalam kesuksesan setiap program gereja yang ada. Demikian warta jemaat, terima kasih dan selamat pagi.